penangkapan terhadap tersangka yang hanya boleh dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. Kalau penangkapan berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, yaitu tadi sebagaimana di dalam pasal 16 KUHP itu harus didukung dengan surat perintah penangkapan. Kalau penangkapan berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, yaitu tadi sebagaimana di dalam pasal 16 KUHP itu harus didukung dengan surat perintah penangkapan. Nah, biasanya pemanggilan itu dilakukan secara bertahap. Pemanggilan yang pertama, pemanggilan yang kedua. Jadi masyarakat pun harus sudah mulai melek hukum lah, sesuai dengan acara kita hari ini ya. Penangkapan dibawa ke kantor polisi. Berapa lama Pak seseorang boleh ditangkap? Itu harusnya sih cuma 24 jam ya. Satu kali 24 jam. Nah, biasanya jaminan itu juga dijamin juga oleh istri, orang tua atau siapa saja. Jadi ada 3 jenis penahanan rutan, rumah tahanan negara, ya, tahanan kota, dan tahanan rumah. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu boleh berkonsultasi dengan LKBH Unikom. Selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam podcast Melek Hukum. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan di episode-episode yang lalu. Dan kali ini kita akan bertemu dan tamu saya adalah seorang yang menurut saya luar biasa. Saya perkenalkan siapa beliau. Namanya adalah Associate Profesor Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang. Gelarnya dari SH, MH, CNSP dan berbagai certified yang lain ya, tapi saya hanya sebutkan satu saja. Saat ini beliau menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Hukum di Universitas Komputer Indonesia di Kota Bandung, dan sebagai praktisi beliau adalah advokat di Antinomy Law Office di Kota Bandung. Kita akan membahas topik tentang penangkapan dan penahanan. Ini 2 topik yang sangat ramai saat ini dibahas di mana-mana, baik di tingkat akademisi, di praktisi, di televisi, juga di warung-warung kopi. Ya, semua masyarakat tiba-tiba membicarakan tentang penangkapan dan penahanan. Kali ini seorang praktisi, seorang akademisi akan membahasnya di podcast Melek Hukum. Pak Maruli, terima kasih sudah hadir di podcast Melek Hukum. Sama-sama, terima kasih Pak Yunus telah mengundang kami hadir di sini. Iya, baik. Saya yakin ada banyak hal yang keingintahuan dari masyarakat akan terjawab setelah menonton podcast kita ini. Mudah-mudahan. Ya, kita akan bahas tentang penangkapan dulu, baru setelah itu kita membahas tentang penahanan. Betul. Oke, penangkapan. Ini kan paling menakutkan ini Pak. Didatangi polisi ke rumahnya udah ada apa? Betul, ya kan? Orang kalau nggak bawa STNK begitu lihat polisi padahal nggak ada apa-apa tuh udah ketakutan, apalagi kalau bilang penangkapan. Betul. Nah, Pak, tolong dijelaskan apa ya sebenarnya arti penangkapan? Sebenarnya terkait penangkapan itu sudah ada ketentuan hukumnya ya. Sebagaimana kita ketahui itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mengatur tentang hukum formil di dalam hukum sistem peradilan pidana kita ya, di mana hukum formil ini mengatur bagaimana loh tata cara untuk menjalankan suatu proses hukum terkait pelanggaran terhadap hukum materialnya tadi. Nah, jadi terkait penangkapan juga ini sudah ada aturannya. Sebagaimana kita ketahui di dalam pasal 1 angka 20 di sana dikatakan pengertian tentang penangkapan adalah penangkapan terhadap tersangka yang hanya boleh dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. Untuk apa itu penangkapan itu? Penangkapan dapat dilakukan apabila dianggap penting untuk penyidikan, untuk penuntutan di kejaksaan maupun dalam proses persidangan di pengadilan. Itulah yang berkaitan dengan penangkapan. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga bahwa penangkapan itu boleh dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup. Demikian mungkin terkait penangkapan. Ya.
Nah, di dalam pasal 16 dikatakan bahwa untuk penyelidikan penangkapan boleh juga dilakukan. Untuk penyidikan penangkapan boleh dilakukan. Tapi semuanya itu ada aturannya, tidak sembarang melakukan penangkapan. Karena pada saat penyelidik pengen melakukan penangkapan, dia harus didukung dengan surat penangkapan dari penyidik. Demikian juga penyidik yang akan melakukan penangkapan, dia harus didukung dengan surat penangkapan dari penyidik. Gitu. Jadi dengan demikian hak dan kewajiban betul-betul dilaksanakan ya. Betul. Jadi hak orang yang untuk ditangkap ada. Betul. Tapi kewajiban dari orang yang menangkap juga ada. Ada. Dengan demikian semuanya bisa berjalan dengan baik dan benar. Betul. Oke. Pak, berkaitan dengan penangkapan, orang ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Betul. Apakah boleh ditangkap di mana saja dan kapan saja, Pak? Kembali kita melihat kepada peristiwa hukumnya ya. Kalau memang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka misalnya adalah tindak pidana tertangkap tangan, saya pikir itu boleh dilakukan oleh penyidik pada saat Kejadian yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan. Tetapi kalau penangkapan berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, yaitu tadi sebagaimana di dalam pasal 16 KUHP itu harus didukung dengan surat perintah penangkapan. Oke, Pak, kalau ditangkap berdasarkan peristiwa tertangkap tangan, kalau orang bilang tertangkap basah. Ya dalam hukum nggak ada tertangkap basah, yang basah-basahan. Tapi yang benar adalah tertangkap tangan. Tertangkap tangan. Itu langsung bisa ditangkap. Betul. Baru kemudian proses surat menyuratnya belakangan. Ya, Oke. menyusul. Tapi kalau berdasarkan laporan polisi, ya kan, kemudian ada pemeriksaan kan, dimulai dari penyelidikan dan kemudian masuk ke penyidikan. Berarti ada pemanggilan. Betul. Apakah ada syarat dipanggil berapa kali baru boleh ditangkap atau satu kali panggil langsung tangkap atau bagaimana, Pak? Sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya sebelum penyidikan dilakukan. Nah, sebelum penyidikan itu biasanya ada yang namanya penyelidikan. Ya. Penyelidikan itu untuk memeriksa apakah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan. Ditentukan dulu, dipastikan dulu. Untuk melihat terang benderangnya suatu peristiwa yang dilakukan. Kalau memang peristiwa itu membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah merupakan perbuatan tindak pidana, nah proses pemeriksaan itu boleh ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. Nah, apa itu penyidikan? Penyidikan untuk mencari barang buktinya, didukung dengan barang bukti tidak. Bahwa suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan tersangka didukung bukti gak? Makanya dikatakan harus didukung minimal 2 alat bukti, baru bisa dilakukan penangkapan. Ya. Tapi proses penangkapan itu tidak seketika ya. Ada proses misalnya pemanggilan dulu. Betul. Kalau tidak datang dipanggil lagi, baru yang ketiga kali baru upaya paksa. Betul. Nah, itulah yang baru itulah disebut penangkapan, Pak ya, karena tidak memenuhi panggilan. Nah, biasanya pemanggilan itu dilakukan secara bertahap. Pemanggilan yang pertama, pemanggilan yang kedua. Nah, baru apabila si tersangka di dalam pemanggilan yang pertama tidak hadir, di pemanggilan yang kedua pun tidak hadir, maka yang ketiga si penyidik boleh melakukan penangkapan. Oke. Dan pada saat dilakukan penangkapan selalu harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Betul. Jadi kalau dengan informasi yang sudah kita berikan ini, seharusnya masyarakat nggak perlu lagi ya ketakutan ya, nanti kapan aja bisa ditangkap gitu ya. Betul. Tentu harus ada selalu peristiwa pidana, ada proses, dan satu lagi harus dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, Betul, Pak ya. betul. Jadi masyarakat pun harus sudah melek hukum lah, sesuai dengan acara kita hari ini ya. Artinya melek hukum pun dia harus tahu lah bahwa suatu peristiwa hukum itu ada syarat-syarat dan ketentuannya. Jadi penyidik pun tidak sembarang melakukan penangkapan. Iya. Gitu. Harus berani menanyakan juga ya, mana surat perintah penangkapan. Betul. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Hak si seseorang itu bahkan mungkin bukan atau keluarganya ya, keluarga juga. Siapa tahu Pak ada yang ngaku-ngaku polisi gitu kan, ini ada gini tangkap aja, itu kan nanti ditanya siapa yang nangkap, nggak tahu. Betul. Lihat nggak surat penangkapannya, nggak kenapa? Nah sekarang jelas tegas. Betul. Bahwa kalau ada terjadi penangkapan di mana saja kepada siapa saja,
selalu tanyakan dulu Surat perintah penangkapan. Oh, ya. Oke. Dan bahkan di dalam surat perintah penangkapan tuh harus dijelaskan ya, yang mau ditangkap siapa, Identitasnya. Iya, identitasnya, peristiwa yang dituduhkan apa itu harus jelas, alamatnya semua. Iya. Kalau misalnya itu tidak ditanya dan juga kebetulan penyidiknya lupa, tahu yang ditangkapnya si A, yang dicarinya sesuai ini adalah si B, kan celaka Pak ya. Betul. Jadi Makanya saat ini masyarakat harus melek hukum dan kritis juga terkait penegakan hukum. Ini kaitannya dalam rangka penegakan hukum ya Pak ya. Iya. Ya, tapi siapa tahu tadi Pak ya, kepikiran mas saya. Penyidik nggak bermaksud sih untuk menyalahi. Betul. Tapi karena dia tidak menunjukkan dan yang pihak yang sana pun tidak nanya, mana si A? Ini dia, tangkap. Tahu-tahu bukan si A. Salah. Si B yang dimaksud, apalagi lihat, bukan. Tapi dengan adanya inisiatif dari orang ditangkap atau keluarganya, terhindarilah hal-hal seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Ya sebab kalau namanya penangkapan itu, kata penangkapan ini udah bagi masyarakat udah ketakutan Pak. Iya, betul itu. Iya kan? Oke. Penangkapan. Dibawa ke kantor polisi. Berapa lama Pak seseorang boleh ditangkap? Itu harusnya sih cuma 24 jam ya. Satu kali 24 jam. Hanya 1 kali 24 Betul. jam. Setelah 1 kali 24 jam apa yang terjadi Pak? Nah di sana harusnya ada surat perintah apakah dilakukan penahanan atau tidak. Gitu. Kalau ternyata di pemeriksaan 1 kali 24 jam tidak cukup alat bukti, maka harus dilepas. Betul. Makanya tadi saya bilang tadi di dalam penangkapan itu khususnya dalam proses penyidikan dia harus mencari 2 alat bukti itu, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si tersangka itu didukung 2 alat bukti, baru dia bisa ditingkatkan menjadi tersangka ya, dan boleh dilakukan penahanan. Jadi kalau ada seseorang ditangkap, masyarakat harus tahu bahwa penangkapan itu hanya berlaku 1 kali 24 jam. Ya. Tidak ada penangkapan, udah ditangkap polisi, terus udah ditahan, nggak tahu. Gitu ya. Penangkapan hanya berlaku untuk 1 kali 24 jam. Oke. Kalau ternyata ada alat bukti yang cukup, maka statusnya bukan lagi penangkapan, tapi berubah menjadi penahanan. Bisa dilakukan penahanan. Bisa dilakukan penahanan. Oke. Sesuai kepentingannya juga, kembali kepada kepentingan si penyidik itu. Bisa juga nggak ditahan ya Pak ya? Bisa juga. Oke. Kalau gitu kita pindah. Ini sudah proses masuk ke penahanan. Kenapa harus ditahan? Kenapa ada yang tidak usah ditahan? Supaya jangan ada orang begitu mudah bilang, ini nggak adil, gitu ya. Penyidiknya di suap. Padahal ada kan ketentuan kenapa harus ditahan, kenapa bisa tidak ditahan. Betul. Kenapa Pak? Sama, kita kembali lagi kepada ketentuannya ya, peraturan yang mengaturnya. Di dalam pasal 20 KUHP di sana dikatakan bahwa penahanan dilakukan oleh penyidik, oleh penuntut umum, bahkan badan peradilan ya, untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan maupun peradilan. Nah, pada saat penahanan ini itu juga ada beberapa syarat juga di dalam pasal 21 dikatakan ya. Di dalam pasal 21 ayat 1 bahwa penahanan itu dapat dilakukan apabila si tersangka dikhawatirkan melarikan diri, melakukan perbuatan yang sama, mengulangi perbuatan yang sama, atau menghilangkan alat bukti. 3 hal itu. Nah, ini saya menyoroti, ini adalah syarat penahanan yang bersifat subjektif ya. Kenapa bersifat subjektif? Saya menilai ini kan kembali kepada subjektivitas penyidik kan. Emang seseorang bisa dijamin kalau dia tidak ditahan akan melarikan diri kan begitu kan? Atau kalau dia tidak ditahan akan melakukan perbuatan yang sama, karena seorang belum tentu bukan seorang residivis ya. Atau apabila tidak ditahan dia akan menghilangkan alat bukti. Ini juga belum bisa dijamin. Nggak mutlak ya? Tidak mutlak. Makanya saya menyoroti ini adalah syarat yang sifatnya subjektif. Tapi kalau di dalam pasal 21 ayat 4, pasal 21 poin 4A di sana dikatakan bahwa
seseorang itu dapat ditahan apabila kan gitu sanksi pidana yang akan diterapkan itu lebih dari 5 tahun. Itu jelas diatur kan. Jadi kalau sanksi pidananya lebih dari 5 tahun bahwa dia bisa ditahan. Nah ini saya melihatnya ini adalah syarat yang objektif kan begitu. Jadi ada 2 saya menilai syarat penahanan itu, syarat penahanan yang sifatnya subjektif dan sifatnya objektif. Oke. Pak, tadi Bapak ada sedikit sebutkan bahwa ada penahanan dengan syarat objektif bahwa ancaman hukumannya adalah Di atas 5 tahun. di atas 5 tahun. Berarti kita harus lihat ya, tindak pidananya apa, ancaman hukumannya berapa, baru bisa memenuhi syarat seseorang itu ditahan. Betul. Jadi kalau orang bilang masa curi sandal aja, sandalnya juga sandal butut, kok ditahan? Itu memang memenuhi syarat objektif atau subjektif, Pak? Sandalnya sandal jepit. Harganya juga mungkin berapa? 15.000 nggak sampai. Tapi ditahan di kantor polisi misalnya. Ini bagaimana, Pak? Ya itu mungkin diatur di dalam, jadi di dalam pasal 21 selain pasal 21 ayat 4A itu ada juga tindak pidana tertentu ya. Pasal-pasal tertentu. Pasal-pasal tertentu yang diatur dalam pasal 21 ayat 4B-nya. Contohnya juga di sana diatur tentang pasal 372, 378 tentang penipuan penggelapan. Itu mungkin sanksi hukumannya bukan 5 tahun ya. Tetapi yang bersangkutan bisa ditahan. Pencurian juga kan. Mungkin yang bersangkutan bisa ditahan. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Maruli barusan, masyarakat perlu tahu bahwa selain ada aturan yang sifatnya objektif, kalau ancaman hukuman di atas 5 tahun, tahan. Betul. Tapi ternyata ada pasal-pasal tertentu. Nah, itu Bapak barusan ya. Ya, ini yang perlu diketahui sehingga jangan bilang ini gak adil, ini disuap. Tunggu dulu, gitu ya. Dengarkan dulu penjelasan dari Pak Maruli bahwa ada pasal tertentu, walaupun tidak 5 tahun, katakanlah 3 tahun, betul. Tapi pasal itu sudah diatur bahwa kalau kena pasal itu boleh ditahan. Salah satu diantaranya 372, 374 betul. Gitu ya, dan beberapa pasal-pasal lain ya. Betul. Oke, jadi masyarakat jangan terlalu cepat untuk mengatakan tidak adil, betul. Suap, tidak fair. Penyidik juga semua bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Betul. Oke, dan ditahanlah dia dengan harapan tidak mengulangi, tidak menghilang barang bukti, tidak melarikan diri. Betul. Saya setuju pendapat Bapak. Emang kalau ditahan nggak melakukan lagi. Itu yang narkoba ternyata dari dari lapas dia mengatur ya. Oke, betul juga. Tapi ya oke lah, itu sudah diatur begitu. Nah, Pak, untuk penahanan adakah aturan-aturan yang berlaku untuk penahanan ini, Pak? Misalnya berapa lama orang boleh ditahan? Untuk penahanan itu udah ada aturannya ya. Kayak misalnya penahanan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan itu udah ada aturannya. Misalnya 20 hari atau dapat diperpanjang 40 hari jadi 60 hari. Nah, itu sudah ada aturannya. Jadi kalau misalnya sudah lewat 60 hari kembali tadi harusnya sudah dilepaskan karena selama proses dan waktu yang diberikan bukti tidak bisa dipenuhi ya si tersangka harus dilepaskan. Pak, penahanan bisa dilakukan pada saat penyidikan di kantor polisi oleh polisi. Betul. Setelah itu siapa lagi yang berhak untuk menahan, Pak? Yang berhak melakukan penahanan ya kembali lagi tadi dalam proses dalam tingkatannya juga kan. Untuk tingkat penuntutan yang berhak melakukan penahanan adalah jaksa penuntut umum. Untuk tingkat peradilan yang dapat melakukan penahanan adalah pengadilan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Artinya penahanan itu tidak satu-satunya yang dilakukan oleh polisi. Betul. Tapi kejaksaan pun berhak melakukan penahanan. Kemudian satu lagi hakim juga berhak untuk melakukan penahanan. Oke. Tapi semua itu ada ketentuannya. Berapa lama polisi boleh menahan, jaksa boleh menahan, dan hakim boleh menahan. Betul. Semua ada. Ada. Oke. Kemudian Pak, ada yang disebut dengan penangguhan penahanan. Apa itu, Pak? Nah, penangguhan penahanan ini biasanya dapat diajukan oleh si tersangka ya.
dapat diajukan oleh si tersangka atau dapat diajukan oleh keluarga tersangka atau penasihat hukumnya dalam proses pemeriksaan. Artinya penangguhan penahanan ini ditujukan untuk kepentingan si tersangka, karena kita mengetahui bahwa sifat penahanan ini sama halnya dengan merampas kemerdekaan seseorang kan gitu. Sementara kan kita menjunjung ajas praduga tak bersalah, presumption of innocence ya. Di mana bahwa seseorang bisa dinyatakan bersalah itu setelah adanya putusan pengadilan yang tetap atau inkrah. Nah, ini kan sementara dalam proses pemeriksaan. Jadi kita juga harus menghargai hak asasi seseorang. Jadi begitu seseorang ditangkap dan ditahan, kita harus akui bahwa kita sudah melihat dia kemerdekaannya sudah dirampas. Ya, betul. Nah, jadi upaya-upaya apa yang selama proses pemeriksaan bisa diajukan oleh si tersangka, oleh keluarga tersangka maupun penasihat hukum tersangka, yaitu tadi mengajukan penangguhan penahanan kan gitu kan. Penangguhan penahanan artinya selama yang bersangkutan diproses, dia boleh mengajukan penangguhan penahanan untuk tidak ditahan kan gitu. Oke, jadi itu Hak misalnya. Apakah dikabulkan atau tidak itu lihat nanti. Ya itu kembali lagi kepada kepentingan pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh polisi itu tadi kan. Apakah yang bersangkutan itu kooperatif atau tidak, atau mungkin polisi juga merasa sanksi. Ya polisi tidak akan mengizinkan proses penangguhan mungkin ya. Tapi paling tidak itu adalah hak dari tersangka ataupun keluarganya. Betul. Tidak perlu ragu-ragu. Aduh, ngajuin nggak ya? Nanti kalau ngajuin nanti bagaimana? Itu adalah hak. Hak ya. Oke. Bisa Pak dijelaskan? Siapa tahu penonton bilang kebetulan keluarga saya ada yang ditahan. Ternyata boleh penangguhan penahanan. Bagaimana prosedurnya Pak mengajukan penangguhan penahanan ini? Penangguhan penahanan itu boleh diajukan kepada penyidik ya. Biasanya itu lisan atau tertulis? Biasanya tertulis. Oh, tertulis. Oke. Mungkin bisa aja kalau lisan, kalau keluarganya tidak bisa membuat surat permohonan, tapi nggak mungkin lah kan ya. Apalagi kalau zaman sekarang ya. Apalagi kalau si tersangka itu didampingi oleh penasihat hukumnya kan. Yeah. Nah, biasanya itu ada surat permohonan penangguhan penahanan yang harus diajukan oleh si tersangka, keluarga tersangka atau penasihat hukumnya melalui surat, dan biasanya ada jaminan kan gitu. Jaminan itu bisa jaminan berupa uang juga kan, dan jaminan dari keluarga bahwa yang bersangkutan tetap akan kooperatif, akan memenuhi atau membantu penyidik dalam proses pemeriksaan. Nah, biasanya jaminan itu juga dijamin juga oleh istri, orang tua atau siapa saja, memang bisa dipegang kebenarannya oleh penyidik mungkin. Pak, ini pertanyaan yang menarik ini. Pak Maruli bilang bahwa kalau mengajukan penangguhan penahanan harus ada jaminan. Betul. Bisa uang, bisa orang. Betul. Nah, terjadilah Pak, dijamin oleh seseorang, entah itu adiknya, kakaknya, orang tuanya. Yang ditahan ini kabur Pak. Terus bagaimana ini nasibnya orang yang menjamin Pak? Biasanya ya itu tadi, yang menjamin harus bertanggung jawab. Kan? Pertanggung jawabannya bagaimana supaya jelas juga ya bagi penonton kita. Wah, kalau bertanggung jawab, jadi saya yang digantinya untuk ditahan. Wah, nggak mau gitu ya. Nah, bagaimana Pak yang sebenarnya? Setahu saya dalam praktek, kalau seseorang tersangka itu dijamin oleh keluarganya, selama praktek kita beracara juga nggak ada ya yang melarikan diri ya. Tetapi kalaupun ada yang melarikan diri, artinya dia harus bertanggung jawab lah, kan gitu. Karena kita ketahui bahwa dia sudah membuat surat jaminan ya, bahwa si tersangka itu tidak akan melarikan diri. Nah, artinya kalau dia membuat surat jaminan, dia harus bertanggung jawab. Mungkin mencari, atau mungkin suatu saat dia pun harus mempertanggungjawabkan jaminannya itu kepada penyidik kan. Jangan main-main ya. Iya, nggak bisa main-main kan. Betul. Kembali lagi kepada yang namanya diskresi kebijakan penyidik. Toh penangguhan penahanan juga belum tentu di-ACC oleh penyidik. Kembali itu kepada diskresi namanya ya, kebijakan penyidik. Jadi jangan harap bahwa kalau mengajukan penangguhan penahanan pasti harus wajib dipenuhi. Tidak. Betul. Ya, jadi
ada pertimbangan-pertimbangan. Betul. Tapi sebaliknya kalau dipenuhi pun jangan bilang, ini polisi udah dibayar. betul. Ya, jangan terlalu cepat untuk mengambil sebuah kesimpulan Betul. tanpa pertama mengetahui dulu duduk perkaranya gimana, apalagi ketentuannya, Betul. ya kan? Bahwa ternyata boleh diterima, boleh ditolak, ya. Kalau ditolak, itu si pelapor tuh yang udah ngasih uang supaya jangan terlalu cepat untuk berkesimpulan begitu ya. Betul. Oke. Pak, penahanan bisa oleh polisi, bisa oleh kejaksaan, bisa oleh hakim. Oke. Di mana seseorang itu ditahan, Pak? Tempat atau lokasinya? Seseorang itu ditahan sesuai dengan KUHP itu, bahwa seseorang itu bisa ditahan pasal 22 ya, pasal 22 ayat 1, yaitu di penahanan rumah tahanan negara. Rumah tahanan negara. Ya, atau disebut rutan ya. Yang kedua penahanan rumah. Yang ketiga adalah penahanan kota. Jadi penangguhan itu bisa dikabulkan, mungkin diganti statusnya, dia dia ditahan tapi statusnya di tahanan rumah. Atau dikabulkan statusnya tahanan kota. Nah, kalau tahanan rumah artinya pada saat diperiksa penyidik status dia ada di rumah, tidak kemana-mana kan begitu. Atau mungkin kalau tahanan kota pada saat dibutuhkan dia memang nggak boleh pergi kemana-mana. Kalau di kota Bandung ya dia di kota Bandung, nggak boleh pergi kemana-mana. Itu artinya sesuai dengan tafsiran daripada ketentuan pasal 22 ayat 1 ini terkait tentang penahanan tersangka ya. Oke, jadi ada 3 jenis penahanan rutan, rumah tahanan negara, ya, tahanan kota, dan tahanan rumah. Tahanan rumah, ya, tahanan rumah. Seingat saya dulu pernah terjadi waktu siapa itu Perdana Menteri Tim si siapa bukan Rama Sorta, siapa satu lagi ya. Itu kan waktu itu di Jakarta kan dia ditahan di sebuah rumah gitu. Betul. Ya, tidak boleh keluar dari rumah. Betul. Tahanan kota tidak boleh keluar dari kota. Betul. Oke. Pak, polisi bisa menahan. Di kantor polisi ada tempat tahanan, Pak. Betul. Ada ya? Ada. Oke. Kemudian dipindahkan ke kejaksaan. Di kantor kejaksaan ada tempat penahanan? Ada. Setelah itu di pengadilan dimasukkan ke rutan. Betul. Ada lagi Pak tempat penahanan selain itu? Tidak ada. Satu lagi selain rutan ada lagi apa Pak? Lapas. Itu setelah selesai sidang semua baru kemudian ditahan di lapas. Lapas, ya. Lembaga pemasyarakatan. Oke. Pak, boleh dijelaskan kepada para penonton kita, orang yang ditahan punya hak nggak Pak? Atau sama sekali ya udah kamu kan udah salah. Kalau kamu ditahan, ya udah jangan macam-macam. Atau hukum sudah mengatur bahwa orang ditahan, dia tetap punya hak. Contoh misalnya, bagaimana dengan makan? Bagaimana dengan ibadah? Apa yang diatur oleh hukum Pak mengenai hal itu? Ya, jadi sama saja ya, bahwa si tersangka yang harus menjalani masa tahanannya pun diatur dalam undang-undang ya. Dia mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya, atau setiap saat boleh dikunjungi oleh keluarga, setiap saat boleh dikunjungi oleh pemuka-pemuka agama, setiap saat dia boleh beribadah. Nah, ini lari kepada ilmu penologi ya. Kalau ilmu penologi itu dalam rangka bagaimana memanage satu rumah tahanan itu supaya si tahanan itu pada saat ditahan bisa dibentuk kembali ya, sehingga pada saat dia melakukan proses pemulihan dia benar-benar bisa diterima lagi di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu disebut penjara, betul, tapi kemudian sekarang dirubah menjadi pemasyarakatan. Artinya bukan berarti dia tidak mempunyai hak-hak ya, sama justru tujuan dibina di lembaga pemasyarakatan itu supaya dia bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat seperti keadaan semula. Makanya di lembaga pemasyarakatan itu dibina dia. Artinya hak-haknya sebagai warga tahanan dia mempunyai hak ya, yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi walaupun dia sudah dirampas kemerdekaannya, itu kan penahanan itu kan Bapak bilang tadi ya, dirampas kebebasannya.
tapi tetap ada hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Betul. Tidak boleh ikut dirampas. Betul. Masa nggak boleh makan gitu? Bahkan sekarang saya lihat sudah maju juga ya di lembaga pemasyarakatan itu. Mungkin dari pemuka-pemuka agama yang dari kaum muslim sudah ada mengadakan kunjungan ke sana, pembinaan rohani ya. Bahkan dari kaum agama Kristiani juga mungkin dari gereja melakukan pembinaan ke sana. Bahkan di lingkungan akademisi juga memberikan edukasi kepada lembaga pemasyarakatan ya. Mereka diberikan training, bahkan ada sampai ke tingkat bagaimana menggunakan komputer yang baik, sampai kursus bahasa Inggris di sana mereka benar-benar dibina di sana. Jadi untuk nanti kembali ke masyarakat bisa berguna ya. Betul. Jangan disebut sampah masyarakat. Betul. Ya. Betul. Kan sekali orang bersalah kan tidak selamanya seumur hidup orang bersalah. Betul. Itu kata Ebit itu ya. Diharapkan orang bisa memulai hidup yang baru. Jadi pada saat dia di rumah tahanan negara kan statusnya baru sebagai terdakwa, tersangka atau naik terdakwa. Tapi begitu diputus oleh hakim, dia harus diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan. Ditahannya di sana. Ya, untuk dibina. Namanya bukan ditahan sih ya, lembaga pembinaan masyarakat. Ya, sudah dipersiapkan ya. Ya. Tapi ya tetap aja ditahan, dirampas kemerdekaannya. Cuma karena sudah inkrah ya. Ya. Oke. Jadi hak-hak orang yang ditahan baik di kantor polisi, di rutan, bahkan di lapas tetap ya ada ya Pak ya, harus diberikan hak-hak kepada mereka harus diperhatikan. Bahkan kalau kita melihat di undang-undang di KUHP-nya itu justru yang paling banyak itu hak-hak tersangka ya yang banyak diatur dilindunginya ya. Iya. Sampai hak bertemu dengan keluarga, hak bertemu untuk dengan pemuka agama, hak bertemu dengan penasihat hukumnya, banyak sekali hak-haknya di situ. Jadi walaupun ya sudah salah, jangan kemudian seolah-olah dunia ini jadi runtuh menimpa. Tetap bagi orang yang sedang dalam penyelidikan, penyidikan, persidangan, bahkan sudah inkrah, ditahan, tetap ada hak-haknya. Betul. Ya, jadi ya kalau yang ditahan kan mungkin tenang-tenang aja di sana ya, makan tidur. Tapi kan keluarga ini Pak ya. Nanti dia di sana bagaimana dan sebagainya. Dengan podcast ini keluarga bisa lebih tenang. Betul. Ya. Pak, ada juga yang dikhawatirkan oleh keluarga. Nanti anak saya, nanti keluarga saya di tahanan itu dipukul, disiksa. Ini bagaimana ini Pak? Mengatasi kekhawatiran dari masyarakat sehubungan dengan penahanan dan di tahanan itu ada hal-hal yang tidak diingini. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada penonton kita? Seharusnya teorinya tidak seperti itu ya. Kalaupun di rumah tahanan negara, dia dititipkan di rumah tahanan negara dalam rangka proses pemeriksaan, apakah itu di tingkat kejaksaan ataupun pengadilan ya. Di sana kan banyak petugas rumah tahanan juga kan, kayak sipir segala sesuatunya. Mereka kan mengawasi aktivitas para tersangka di sana kan gitu. Demikian juga begitu setelah diputus oleh pengadilan, dia diserahkan atau eksekusi putusan pengadilan kepada lembaga pemasyarakatan. Di sana kan banyak petugas yang harus melakukan pembinaan segala sesuatu. Saya pikir secara sistem harusnya tidak terjadi seperti itu ya. Nah di luar itu saya kurang paham ya. Makanya terkadang dari lingkungan akademisi sering melakukan survei atau penelitian ke sana dalam rangka yaitu tadi bagaimana kehidupan seorang tahanan yang dibina di lembaga pemasyarakatan. Apakah memang mereka benar-benar dibina sesuai dengan hak asasi yang diatur oleh konstitusi kita supaya mereka benar-benar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan baik juga dan berguna di tengah-tengah masyarakat. Mulai hidup baru. Betul. Nah, kalau praktek-praktek seperti yang tadi mungkin keluarga khawatir ada kejadian atau cerita seperti itu, ya kembali juga lah kepada mekanisme yang berlaku di sana. Saya pikir secara ketentuan dan undang-undang itu nggak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi harusnya, ya. Tidak ada lagi kata penyiksaan oleh penyidik, penyiksaan oleh sipir. Betul. Itu tidak ada di dalam ketentuan hukum kita. Betul. Itu sudah dilarang. Betul. Ya? Oke. Bahkan untuk
untuk hak-haknya tersangka pada saat dia lakukan penahanan, dia boleh mengajukan keberatan, yaitu upayanya tadi, upaya pra peradilan itu kan, di mana pra peradilan itu adalah sebagai alat kontrol baik kepada penyidik dan yang lain-lain bahwa pemeriksaan itu dilakukan secara benar ya, untuk kepentingan penegakan hukum. Ya. Pak, tadi kita sudah bicara tentang bahwa seseorang bisa ditahan di masa penyidikan oleh polisi, kemudian nanti ditahan juga oleh jaksa, ditahan oleh hakim, dan kemudian persidangan selesai, inkrah, ditahan di lapas. Betul. Oke. Tapi ada satu lagi Pak, masih saya pikir berkaitan dengan penahanan. Seseorang belum selesai sebenarnya menjalani penahanannya. Kalau dia divonis 3 tahun, ya berarti dia harus jalani selama 3 tahun. Betul. 3 kali 365 hari misalnya ya. Tapi ternyata ada orang bisa bebas sebelum habis masa tahanannya. Ini apa itu Pak? Itu tadi mungkin si tersangka ya. Sudah terhukum ya. Jadi sudah terhukum terpidana, lah ya. Sudah terpidana ya. Lembaga ya. Masyarakat pembinaan ya. Ya, tapi udah menjalani sekian lama, katanya apa? 2/3 masa tahanan dia jalani, dia boleh mengajukan pembebasan bersyarat atau disebut PB ya. Tetapi PB ini juga tidak sembarangan diberikan. Tapi itu bisa diatur ya, dan sudah diatur. Betul. Kenapa kemungkinan seseorang bisa bebas sebelum masa hukumannya selesai. Mungkin aja pada saat dia menjalani masa pembinaan di sana, mungkin kayak setiap hari raya itu ada remisi dari pemerintah, dia berkelakuan baik, akhirnya masa tahanannya dikurangin. Pada saat tanggal 17 Agustus misalnya dari pemerintah ada remisi lagi, ini ya bisa mengurangi masa tahanan yang sudah diputus oleh hakim. Oke, jadi masyarakat, tapi itu juga ada syaratnya. Setelah dia menjalani 2/3 dari masa tahanan ya. Ya, jadi dengan demikian masyarakat perlu tahu hak ini bisa dipakai. Betul. Tapi ada syarat. Betul. Jangan baru 1/3 udah langsung bikin PB ya. Mengajukan PB seperti. Iya, jadi nggak bisa. Ya, ini pembebasan bersyarat tadi ya. Betul. Oke, tapi kalau sudah menjalani 2/3 boleh. Berhak. Ya, diajukan. Tapi tentu juga ada syarat lagi tadi selain 2/3. Kamu berkelakuan baik atau tidak? Betul. Karena itulah makanya pentingnya pembinaan dan dijalani sehingga kalau berkelakuan baik baru bisa. Nah, jadi setelah itu semua terpenuhi, berarti dia bisa keluar ya dari tahanan ya. Tapi bukan disebut bebas kan Pak? Betul. Hanya bisa keluar. Ada aturan bahwa dia harus setiap minggu kah dia wajib lapor. Artinya masih tetap dipantau. Jadi itu bukan berarti bebas. Ya, belum bebas. Belum. Tapi udah gak ditahan lagi. Betul. Oke. Bahkan undang-undang kita yang baru sekarang saya lihat undang-undang yang sudah berlaku nomor 1 tahun 2023 ya, yang akan berlaku di tahun 2026 terkait dengan lembaga pemasyarakatan yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati. Di sana dikatakan dia boleh menjalani masa percobaan 10 tahun supaya dia supaya tidak dilaksanakan hukuman matinya kan. Artinya hukum kita sekarang sudah tidak mengakui lagi hukuman mati kalau saya lihat filosofinya dari undang-undang itu. Ini saya lihat lebih bagus ya, undang-undang yang sekarang akan diberlakukan tahun 2026 nanti. KUHP yang baru ya. Betul. Oke. Jadi ada yang namanya PB, pembebasan bersyarat, sehingga orang tidak harus menjalani 100% hukuman, tapi setelah 2/3 dia bisa keluar, tapi tetap harus menjalani wajib lapor. Betul. Sampai nanti betul-betul waktu yang sudah ditentukan oleh hukuman dari majelis hakim, barulah dia disebut bebas murni. Betul. Ya, oke. Masyarakat perlu tahu itu supaya jangan sampai nanti 2 hari menjelang betul-betul bebas dia baru tahu, aduh ternyata bisa ya 2/3 ya. Kenapa saya nggak pakai gitu ya. Tapi sementara ada keluarga yang sudah nonton ini dan dia hitung-hitung, kayaknya bulan depan udah 2/3. Untung saya lihat melek hukum. Nanti dia bilang setelah 2/3 kita ajukan PB. Nah maka
bisa bertemu dengan keluarga. Betul, betul. Ya, inilah pentingnya mengetahui. Dan tidak perlu harus masuk ke Unikom, Fakultas Hukum kan, Pak? Ya, Ya, kecuali mau jadi sarjana hukum. Ya, Ya, benar. masuklah, jangan Fakultas Kedokteran ya. Betul. Tapi masuk Fakultas Hukum. Ya, baik Pak. Ada hal-hal lain mungkin yang Bapak ingin sampaikan kepada penonton kita sehubungan dengan penangkapan dan penahanan, atau bisa juga advis kepada para penonton kita. Silakan Pak. ya saya berharap dengan program Melek Hukum ini masyarakat teredukasi ya. Jadi masyarakat lebih paham tentang hukum, Lebih sadar, lebih sadar hukum, lebih berani juga Pak. berani dalam arti positif Iya ya. betul, setelah tahu. Setelah tahu, artinya contohnya kayak penangkapan tidak sembarangan bisa dilakukan oleh polisi atau penyidik. Itu harus ada syarat-syaratnya, dilengkapi dengan surat perintah penangkapan misalnya kan. Terus proses-proses penahanan di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, di tingkat pengadilan itu ada proses-proses yang ada waktunya, limit waktunya. Misalnya di kepolisian itu 20, boleh diperpanjang 40 hari. Kalau sudah 60 hari barang buktinya tidak bisa ditemukan, ya artinya masyarakat bisa menuntut bahwa harus dibebaskan. Ini mungkin pengetahuan buat masyarakat. Jadi tetap masyarakat di bidang hukum dia harus paham istilahnya melek hukum lah ya. Tanpa harus masuk Fakultas Hukum. Betul, betul, betul. Ya, oke. Semoga dengan demikian tidak ada lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapa saja. Betul. Ya, karena kita tahu hukum dan kita taat hukum. Hukum akan mengatur setiap perilaku siapapun juga, sehingga satu tidak mengganggu yang lain. Dan bagi masyarakat yang tidak mampu, kami di Fakultas Hukum Unikom Mungkin bisa diinformasikan Pak. memiliki lembaga konsultasi dan bantuan hukum ya. Lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu boleh berkonsultasi dengan LKBH Unikom. Yang berlokasi di Jalan Dipati Ukur, di Pati Ukur. depan kampus Unikom. Ya, di sana ya. Oke. Kita baik. tetap memberikan edukasi kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Nanti ketemu juga dengan Pak Maruli di sana. Betul. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak untuk kehadirannya, untuk informasi yang disampaikan tentang penangkapan dan penahanan. Sama-sama. Kita ketemu lagi Pak di lain waktu Pak ya, Baik, dengan terima kasih, topik Pak. yang lain. Terima Baik. kasih. Para penonton, demikianlah podcast Melek Hukum kali ini dengan topik penangkapan dan penahanan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua, dan satu doa kita, semoga kita tidak melakukan pelanggaran hukum, baik kita maupun keluarga kita, sehingga tidak harus pusing-pusing nanti mengatasinya ya. Hukum ada untuk ditaati, bukan hukum ada untuk dilanggar. Kami berharap dan berterima kasih untuk yang sudah subscribe, like dan share, tapi bagi yang belum, kami mohon sudi kiranya untuk subscribe, like dan share podcast Melek Hukum ini, sehingga siapapun yang membutuhkan bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan ilmu dari podcast ini. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.